Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita. Di video kali ini, aku dan Radimas akan menceritakan tentang biografi tokoh yang terkenal, yaitu Jack Ma. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu dan mungkin belum ada yang tahu. Jadi kita akan menceritakan bagaimana sih kehidupan Jack Ma sejak dia kecil sampai sukses sekarang. Tonton terus ya videonya. Jack Ma atau yang kerap disapa Ma ini lahir di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina pada tanggal 10 September 1964. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ma lahir dari seorang pemusik dan pendongeng yang memiliki pendapatan dari tunjangan pensiun bulanan yang sekitar Rp500.000. Ini menjadikan Ma dan keluarganya hidup dengan pas-pasan. Sangat kasihan ya teman-teman. Pada tahun 1972 menjadi titik awal Mah memiliki modal untuk bisa berjuang menjadi orang sukses. Saat itu, kampung halaman Mah dikunjungi Presiden Amerika Nixon. Banyak pembangunan yang terjadi saat itu. Sebagai salah satu remaja yang hidup di lingkungan tersebut, Mah selepas sekolah langsung menyambut turis-turis karena di sana turis-turisnya sangat ramai teman-teman. Dengan pekerjaan yang seperti itu, Mah cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Dan sangat lumayan karena kala itu Jack Ma masih bersekolah dan berpendidikan. Jack Ma tahu bahwa untuk memperbaiki hidup perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bukan hal mudah bagi orang dengan latar belakang seperti Jack Ma. Jack Ma pernah mengaku mengalami penolakan di banyak sekolah. Contohnya seperti waktu dia duduk di bangku sekolah dasar. Karena saat itu nilai matematikanya jelek. Dan Jack Ma pernah ditolak juga di sekolah dan Universitas Hangzhou Teacher Institute sebanyak 2 kali. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia tetap semangat hingga akhirnya berhasil masuk ke universitas tersebut. Pada tahun 1988, Ma tidak mendapat kemudahan untuk merubah nasibnya. Ia mengirim lamaran pekerjaan di berbagai perusahaan, tetapi ia tetap ditolak di semua perusahaan tersebut. Salah satunya di KFC, yang berujung pada penolakan. Dari 24 pelamar, Jack Ma sendiri yang tidak diterima. Dalam World Economic Forum 2016, Ma mengungkapkan jika ia juga ditolak oleh Harvard sebanyak 10 kali. Ma kemudian mencoba menekuni profesi sebagai guru bahasa Inggris sebab ia memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik meskipun gaji yang diterimanya sangat kecil. Tahun 1995 Ma mulai mengenal internet saat berjalannya ke Amerika Serikat. Dengan tujuan bisnis, suatu ketika Ma mencoba melakukan pencarian di mesin pencarian dengan mengetik kata kunci bir dan Cina. Namun ia terkejut karena hasil pencarian dari mesin pencari tersebut tidak satu pun memperlihatkan bir buatan Cina. Karena hal tersebut, tiba-tiba Jack Ma memiliki pikiran untuk membuat website khusus untuk produk-produk Cina. Pada titik inilah situs Alibaba.com terbentuk olehnya. Meski sudah 2 kali gagal membentuk sebuah perusahaan, namun ia tetap berusaha mendirikan Alibaba.com. Setelah 4 tahun lamanya, Alibaba.com akhirnya resmi berdiri teman-teman. Tahun 2000-an, Ma merintis Taobao dan mendapatkan sambutan yang baik dari konsumen di Cina. Pada tahun 2005, Yahoo menanamkan modal sebesar $1 miliar Amerika di Alibaba.com yang kemudian dipakai untuk membantu situs retail ini lebih berkembang teman-teman. Perkembangan Alibaba.com tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab pada tanggal 14 September 2014, situs retail terbesar di Cina ini akhirnya go publik teman-teman. Ketika saham IPO Alibaba.com dilepas ke bursa saham Amerika Serikat, pada saat itulah harta Ma naik tajam teman-teman, sehingga ia menjadi laki-laki terkaya di Cina. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran di mana
tidak ada kata tidak bisa Betul sekali. ataupun susah sebelum kita mencobanya. Betul. Semangat, kerja keras, dan kegigihan, keyakinan, dan keberanian Jack Ma terhadap suatu hal dapat kita jadikan sebagai contoh dan membuat kita semakin semangat untuk meraih impian kita, teman-teman. Jadi, cok lesu, ayo bangkit dan jadilah pengusaha. Nah, gimana cerita dari biografi Jack Ma ini? Menarik bukan? Menarik lah pasti. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe di bawah.